Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya. Untuk video kali ini kita akan coba belajar cara membuat absensi atau daftar hadir berbasis online ya, menggunakan website zoho.com. Oke, kita mulai saja. Pertama kita buka browsernya. Kemudian di bagian address bar, kalian atau teman-teman masukkan alamat websitenya yaitu zoho.com. Kita enter. Nah, ini adalah tampilan utama dari si zoho.com. Setelah itu teman-teman pilih yang bagian formnya, yang ini. Kita klik bagian formnya. Nah, kemudian untuk teman-teman yang belum mempunyai akun Zoho, biasanya sebelum masuk ke sini teman-teman disuruh registrasi dulu ya. Dan registrasinya itu nggak terlalu susah karena bisa menggunakan Gmail ataupun nomor handphone teman-teman semua. Oke. Kemudian setelah registrasi akan muncul tampilan seperti ini. Kalian klik di bagian akses Zoho formnya. Klik. Nah, ini adalah tampilan utama dari formnya ya. Nah, di sini sudah terdapat 2 daftar hadir yang sebelumnya udah saya bikin. Nah, kalau bagi teman-teman yang belum pernah bikin form di sini, ini kosong. Yang ada cuman bagian ini aja. Nah, sekarang kita mulai saja. Kita akan coba membuat form baru ya. Jadi membuat daftar hadir baru. Caranya ketik di bagian ini, klik di bagian new form. Kita klik new form. Kemudian teman-teman disuruh memasukkan form name-nya. Jadi ini judul formnya apa? Nah, di sini misalkan saya mau bikin absen, misalkan daftar hadir mata pelajaran IPA, misalkan kelas 10. Dan untuk deskripsinya bebas, terserah teman-teman semua. Ini saya copy aja biar cepat. Kemudian kalau sudah kita create. Nah, ini adalah tampilan formnya. Jadi di sini masih terdapat judul aja, jadi sini masih kosong. Nah, sebelum kita mulai membuat absennya, jadi kita harus tahu dulu nih dalam sebuah absensi apa aja yang dibutuhkan. Nah, kalau di sini saya ambil yang penting-pentingnya aja. Mungkin yang saya ambil adalah nama, kemudian kelas, kemudian tanggal dan tanda tangan ya. Oke, kita langsung saja. Pertama kita akan coba membuat kolom untuk nama ya gitu. Nah, di sini untuk nama, Bapak, Ibu atau teman-teman semua bisa memilih antara 2 pilihan, antara yang single line atau yang bagian name. Nah, bedanya kalau yang name di sini dia, kita coba satu-satu ya. Kalau di bagian name, nah dia di sini terdiri dari 2 kolom. Jadi ada first name, ada last name. Nah, kalau yang bagian single line, nah ini cuma ada 1 kolom. Nah, kalau menurut pribadi saya, kalau saya sarankan pakai yang single line aja, karena kalau pakai yang name ini, jadi anak disuruh mengisi 2 kolom ya, ada yang nama pertama, ada nama belakang. Nah, ketika anak ini mengisi dua-duanya, biasanya di dalam daftar hadirnya itu antara nama depan sama nama belakang itu dipisahkan dengan tanda koma di pas bagian hasilnya. Nah, makanya saya sarankan pakai yang single line aja. Kita hapus. Oke. Jadi untuk ininya untuk biar supaya ini ada di sini, teman-teman tinggal klik aja, dia otomatis akan berpindah ke sini. Nah, kemudian di bagian sini ini kan namanya masih single line. Nah, cara mengeditnya supaya ini bisa diganti nama single line-nya, teman-teman bisa pilih properties ataupun bisa klik aja sekali di sini. Nah, dia kan muncul tab propertiesnya. Nah, ini kita rubah jadi misalkan nama. Nah, kemudian untuk file size-nya bebas. Jadi mau yang small, medium atau yang besar. Nah, kemudian ini adalah karakter limitnya. Ini di sini maksimal 255 karakter. Nah, kemudian di bagian validation, apabila kolom nama ini wajib diisi oleh peserta atau siswa, nah, klik di bagian mandatory. Nah, itu artinya
nama kolom nama ini wajib diisi oleh peserta atau siswa. Kalau udah kita save. Nah, setelah nama, di sini saya akan tambahkan kelas. Oke. Nah, rencana saya untuk bagian kelas ini, saya mau bikin tipenya jadi drop down. Jadi anak-anak tinggal, jadi untuk pilihan kelasnya udah saya bikin, anak-anak tinggal pilih kelas yang mana. Nah, caranya di bagian sini, teman-teman pilih yang drop down, yang ini. Kita klik. Nah, seperti ini. Kemudian kita edit. Di sini kita ganti kelas. Kalau mau ditambahkan instruksi, silahkan tambahkan ke sini. File tipenya drop down. Kita pilih yang ses aja. Nah, untuk bagian pilihannya di sini. Misalkan di sini saya tambahkan misalkan 10 TKJ 1, pilihan pertama ya. Kemudian pilihan kedua 10 TKJ 2. Sininya 10 TKJ 3. Nah, misalkan pilihannya lebih dari 3, teman-teman tinggal tambahkan tombol yang ini aja nih. Klik. Misalkan di sini hanya 10 TKJ 4. Nah, seperti ini. Kalau misalkan mau menghapus, tinggal teman-teman klik yang tanda minus aja nih. Oke. Kemudian di bagian validation, kalau ini wajib diisi, tinggal teman-teman klik aja di bagian mandatorinya, kemudian di save. Oke, di sini sudah dapat dua ini ya. Dan nama, ada kelas. Nah, sekarang saya akan menambahkan waktu ya. Waktu itu boleh disertakan hari, tanggal dan waktu. Nah, di sini saya akan coba pilihkan yang date aja, yang tanggalnya aja. Kalau misalkan mau yang ada waktunya, nih tinggal yang date time. Bebas ya. Oke, di sini saya pilih yang date time aja dulu. Kita coba. Nah, ini kita edit. Di sini berarti saya ganti jadi tanggal dan waktu. Oke. Nah, ini tipe formatnya mau yang 12 jam atau yang 24 jam, bebas terserah teman-teman semua. Nah, kemudian di bagian initial value, di sini terdapat pilihan, bukan pilihan sih. Jadi terdapat autofill date, time of response. Jadi kalau misalkan ini kita klik, berarti data waktu dan tanggalnya itu otomatis. Jadi ketika peserta ini yang ngebuka absen ini, di bagian tanggal dan waktunya dia otomatis tertera waktu pada saat mereka atau peserta itu mengisi absen tersebut. Nah, kita pilih otomatis aja, jadi biar sesuai kenyataan. Nah, kemudian di bagian validation juga diklik mandatorinya kalau wajib, kemudian di save. Nah, yang terakhir kita akan tambahkan tanda tangan. Untuk menambahkan tanda tangan di sini, teman-teman pilih yang bagian nih, advanced fields. Nah, di sini ada pilihan signature. Tapi klik signaturnya. Nah, kita edit signature, kita rubah jadi tanda tangan. Nah, seperti ini. Nah, sama ya, kalau misalkan di tanda tangan ini wajib, klik di bagian validation mandatorinya, kita save. Nah, ini adalah selesai absen untuk daftar hadir mata pelajaran IPA kelas 10. Nah, setelah selesai, gimana cara ini melihat hasilnya seperti apa? Kita pilih yang bagian akses form. Nah, seperti ini. Contoh, misalkan di sini saya coba nama Toto, kelasnya kita pilih yang TKJ 1. Nah, nih di bagian tanggal dan waktu, dia otomatis menyesuaikan pada saat kita buka absen ini. Yang tadi yang di bagian autofill tuh. Nah, tapi bisa juga disetting manual, tinggal klik bagian ini aja. Oke. Nah, kemudian bagian tanda tangan, misalkan saya tanda tangan seperti ini. Nah, udah kita submit. Nah, oke, udah terkirim, terima kasih. Nah, kemudian untuk melihat hasilnya, untuk melihat rekapnya, ada di bagian all entry. Nah, klik bagian all entry. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari absensi yang tadi saya bikin. Nah, seperti ini. Untuk hasilnya ini bisa diekspor atau bisa di-downloadnya. Nah, di sini untuk formatnya itu ada CSV dan ada PDF. Jadi
Kalau CSV itu kalau nggak salah Excel ya. Tapi kalau di Excel nantinya untuk tanda tangannya itu dia nggak muncul. Jadi kalau di Excel yang tertera cuma linknya aja. Nah, jadi kalau saya sarankan pilih yang PDF aja, atau saya ada cara lain untuk menyimpan ini. Ini bisa teman-teman langsung print. Jadi ini tombol yang ini print. Nah, untuk print as-nya itu kita pilih yang list, jadi supaya dia ke bawah. Kemudian kita print. Ini hasilnya akan lebih real tuh seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan dia absen itu lebih dari satu, dia ke bawah. Ya, dia lebih apa ya, lebih bagus lah. Seperti ini aja. Atau misalkan nih kalau mau disimpan dulu. Jadi untuk tujuannya ini kita jangan masukkan printer, tapi langsung aja ke simpan sebagai PDF. Jadi bisa langsung disimpan, tinggal disimpan aja. Misalkan di sini Johor Form 1. Oke, sekarang kita coba hasilnya, dilihat di bagian picture. Nih ya, seperti ini. Nah, hasilnya kan seperti ini. Tuh, nama ini, kelas ini, tanggal ini, tanda tangan ini. Oke, berikutnya gimana caranya daftar hadir ini kita bagikan ke peserta. Caranya adalah kita klik lagi bagian absen yang tadi, kita edit. Nah, kemudian di bagian atas ini ada pilihan share. Nah, kita share, klik bagian share-nya. Nah, di sini ada from permalink, nah, atau URL. Nah, ini kita copy. Nah, baru kita pastekan ke peserta. Atau misalkan link ini terlalu panjang, bisa kalian gunakan bit.ly ya. Nah, kalau sudah, link ini kita share, baru kita bagikan ke siswa. Siswanya tinggal mengaksesnya, tinggal klik bagian linknya, kemudian otomatis akan ke form Zoho yang tadi kita bikin. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.